Oke, pada kesempatan kali ini saya bersama dengan Sean Sebastian dari Jakarta. Nah, Sean ini masih muda, tapi secara bisnis sudah sukses dan punya kehidupan yang mapan. Dan kali ini kita mau ngobrol-ngobrol dengan Sean supaya kita bisa belajar. Selamat sore, Sean. Sore, Pak Edi. Thank you nih. Udah kasih kesempatan buat sharing-sharing. Iya, kami juga senang bisa mengundang Sean kali ini supaya kita bisa belajar dari pengalamannya Sean. Bisa nggak cerita latar belakangnya dulu? Kalau latar belakang saya dulu sempat main di dunia atlet. Jadi dulu main badminton. Jadi saya anak ketiga dari 5 orang bersaudara, laki-laki semua. Dan kebetulan karena saya kecil yang suka main bulu tangkis, nah orang tua saya itu kasih saya ke jalur yang olahraga yang saya sukai. Pas masuk ke kelas 6 SD sampai kurang lebih 3 tahun lah, 3-4 tahun, saya full bener-bener terjun di dunia atlet. Jadi Bukan. ibarat kayak bener-bener sekolah sudah ditinggalin banget. Full badminton, ya pagi sampai sore pokoknya ketemu raket sama kok doang kerjaannya. Bener-bener full latihan demi, ya itu, saya cita-citanya waktu itu pengen jadi atlet badminton internasional lah ceritanya. Latihan, saya ikut kejuaraan, sempat juara 2 lah se-DKI, tapi singkat cerita akhirnya saya mutusin untuk berhenti. Karena waktu itu ya pertama kendala ya keuangan tentunya ya. Keluarga waktu itu lagi ada perusahaannya, ada bisnisnya yang lagi turun, dan emang biaya jadi atlet benar-benar berat banget, Pak. Saya habis biaya itu kurang lebih sekitar 5-7 juta sebulan. Belum waktu itu tanding di luar kota, keluar uang lagi. Jadi itu duit pribadi sendiri. Padahal pas juara paling ya dapatnya 1-2 juta lah kalau juara. Jadi latihannya 7 juta. Hitungannya tekor dong Tekor ya. jadinya. Walaupun sudah juara masih tekor itu ya. Iya, masih tekor. Cuma namanya atlet kan ya, Pak. Kan kita ngomongnya maunya jangka panjang. Iya, Umur invest. 20-an lah baru bisa jadi. Pikir-pikir juga jenjang karirnya masih ada 8 tahun lagi nih buat dijalanin. Udah sekolah ketinggalan, ilmunya udah bener-bener fokus di olahraga aja lah. Jadi ibarat sempit. Lingkungan saya kan bener-bener cuma ya sekedar tahu informasi olahraga doang. Orang tua lihat jenjang karirnya belum pasti lah. Saingannya banyak banget kan dunia atlet. Sering dengar cerita juga ada atlet udah latihan dari kecil. Nah pas dewasanya itu lututnya cedera. Nah jadinya dia nggak bisa lanjutin jadi atlet profesional lagi. Nah itu berhenti total juga. Jadi maksudnya apa ya? Resikonya benar-benar tinggi banget. Dari situ ya udah, sama kendala biaya akhirnya orang tua saya sama saya mutusin untuk yaudah stop, berhenti dulu jadi atlet, lanjutin lagi aja lah sekolahnya. Nah cuma pas disuruh lanjutin sekolah lagi itu kan udah masuk ke SMP lah. SMP suruh lanjutin sekolah lagi, ibarat ilmu saya itu udah, karena kan sekolah jarang-jarang tuh pas jadi atlet, Pak. Jadi udah ketinggalan jauh banget nih ilmu pelajarannya. Mau nggak mau akhirnya sekolahnya jadi homeschooling. Terus coba-coba sempat latihan musik, dan itu pun otaknya juga udah nggak nyambung. Jadi saya benar-benar kayak udah hilang arah lah, udah hilang impian. Ibaratnya impiannya jadi seorang atlet, tiba-tiba hitungan 1-2 hari full berhenti total. Habit saya yang biasanya setiap hari harus gerakin badan, olahraga terus, berhenti total bener-bener. Saya udah kayak pikir wah saya udah madesu lah, sekolah udah gak jelas, atlet juga udah gak lanjut kan. Jadi bener-bener pas dulunya itu udah kayak gak berpengharapan lah, Pak, ibaratnya. Gimana ceritanya Sean bisa berkenalan dengan bisnis yang sekarang dijalankan? Nah, saat itu juga usia berapa waktu mulai mencoba menjalankan bisnisnya? Pas jalanin bisnisnya itu, dulu saya mulainya gara-gara lihat koko saya dulu, yang Ko Richard Putra itu, nah dia jalanin bisnisnya duluan. Dari situ saya lihat dia kan jualan kemana-mana, tiba-tiba mulai jelasin ke saya juga bisnisnya seperti apa. Tapi dulunya saya benar-benar, ya itu Pak, karena dulunya udah pernah gagal sayangnya, jadinya pas lihat dia jalanin bisnis, saya hina-hina terus, saya ejek-ejek terus. Maksudnya, udahlah, fokus aja lah. Maksudnya, kita hidup yang pasti-pasti aja lah. Udah takut untuk coba hal-hal baru. Apalagi bisnis kayak gituan kan. Apalagi saya juga lihat, maksudnya background keluarga juga bukan yang pebisnis banget, atau yang bisa jualan banget.
Jadi kita nggak benar-benar nggak punya basicnya. Jadi pas lihat kakak saya jalanin bisnis ya, saya hina dulu. Tapi singkat cerita, pokok saya yang Richard Putra itu berhasil buktiin ke saya, dulunya minjem modal duit ke saya masih ingat ya, 2 juta buat beli handphone BlackBerry. Jadi tahun 2013 itu apa nggak punya duit lah. Saya masih ada tabungan, pas-pasan saya pinjemin dia 2 juta. Nah, bisa balikin lah 2 juta cepet. Ibaratnya sebulan. Itu kan dia jualan online kan. Oh, dari situ tergerak maksudnya. Jadi, oh lumayan juga nih buat saya coba deh iseng coba jalanin bisnis, coba jualan deh di online. Kayaknya kok seru banget. Bisa cepet dapat penghasilannya. Toh saya juga nggak ngapa-ngapain kan. Jadi waktu itu melihat kok ada hasil bisa balikin uangnya 2 juta ya dalam tempo yang singkat, terus dari situ dalam tempo singkat. Jadi pengen ikut coba juga. Iya, mau coba juga. Gimana ceritanya sebagai anak yang usia 14 tahun waktu itu, nggak kebayang gimana memulai bisnisnya dengan nggak punya pengalaman tadi katanya. Ya kita pengen tahu gimana itu ceritanya. Jadi awalnya juga sempat benar-benar bingung total, nggak punya basic jualan, nggak punya basic bisnis. Orang tua juga nggak bisa ngajarin kan, malah mereka juga nggak ngerti kan, apalagi kita jalanin bisnis-bisnis kayak gitu. Saya pertama udah pelajarin semuanya dulu aja. Saya tanamin mental saya dulu sih waktu itu. Pokoknya saya coba berani dulu, saya coba melangkah dulu aja. Jadi berani dulu. Dari situ saya pelajarin semuanya tuh. Jadi waktu itu dari segi produknya benar-benar saya pelajarin banget. Dari apa keunggulan produknya, manfaatnya seperti apa, bisnisnya benar-benar pelajarin betul-betul. Cara jualannya pun ibarat bisa berbulan-bulan, sebenarnya saya lebih banyak belajarnya dulu. Jadi banyak belajarnya, banyak bertanya tentunya. Nanya terus. Mungkin pokok saya juga sampai, aduh, udah capek sendiri ya, saya tanyain terus. Waktu itu saya tanamin kalau saya terjun satu bisnis itu, saya mau pelajarin bener-bener. Maksudnya bukan main-main lah. Udah pelajarin, ya udah, saya beranikan baru mulai berani nih, baru ketemu ilmu-ilmunya buat berjualan produk. Waktu itu via BB tahun 2013. Jadi via BBM sama Twitter yang booming. Kalau zaman sekarang kan udah banyak banget Instagram, TikTok, YouTube. Jadi ibarat kalau sekarang media sosial benar-benar udah besar banget lah. Udah banyak lah cara kita mau jualan. Udah ada marketplace lain-lain. Nah, dari BBM sama Twitter itu saya benar-benar manfaatin itu media sosialnya lah. Bukan HP, bukan buat main-main, tapi ya gimana caranya bisa hasilin uang. Nah, pengalamannya Sean yang unik apa sih waktu jalankan bisnis ini? Jadi kan benar-benar nggak tahu cara transaksi di online waktu itu. Nah, saya kendalanya nggak tahu cara komunikasi sama pembeli itu seperti apa. Jadi kan bahasa saya juga masih yang anak-anak banget. Jadi pas itu kan saya mau kirim produknya ini ke luar kota. Nah, terus dia masih nggak, pembeli saya ini ragu. Ini beneran dikirim nggak ya? Nah, waktu itu saya juga nggak tahu cara bikin percaya orang. Saya nggak tahu cara jualan yang tepat seperti apa. Ya udah saya keluarin apa aja yang ada dalam pikiran saya lah waktu itu. Jadi saya bilang ke dia gini, lah, mana mungkin sih saya nipu? Saya kan masih usia 14 tahun. Nah, terus pembelinya juga bingung loh. Nah, kendala kita di online kan kita nggak tatapan wajah, maksudnya nggak tahu wajah pembelinya siapa, nggak tahu wajah penjualnya siapa. Tapi saya dengan polosnya ngomong, ya saya ini masih usia 14 tahun, saya nggak bakal mungkin nipu lah. Terus saya tunjukin foto kartu pelajar saya, lain-lain. Kontak saya malah di-delete sama dia. Malah jadi lebih takut lagi. Jadi gagal. Jadi malah saking terlalu polosnya ngomongnya. Terus kadang pas jualan, dia ada jualan online, ada jualan offline juga. Jadi pas jalanin bisnis offline-nya, pas saya tawarin produk atau tawarin peluang usaha, nah kebanyakan tuh orang-orang jadi, aduh, udah mulai ragu duluan tuh. Soalnya lihat saya waktu itu, pakaian saya juga nggak rapi, saya bener-bener terlalu, mungkin karena nggak pernah berbisnis, otaknya terlalu cuek, pikirannya masih anak-anak, jadi saya benar-benar pakaiannya cuma kaos, celana pendek, sama sendal bakpao yang ya itulah merek sendal bakpao gitu, Crocs gitu. Nah, saya ketemu orang. Nah, itu kan kesannya nggak profesional. Jadinya
orang yang lebih dewasa yang saya tawarin bisnis atau saya tawarin produk, langsung, "Ini anak kecil siapa sih?" Jadi sampai mereka kadang geleng-geleng, terus lipat tangannya, liatin saya gini doang. Tapi saya cuek aja sih, saya bodo amat, saya tetap jelasin aja. Soalnya dalam pikiran saya, "Ah, mau dia minat nggak minat, yang penting saya udah jelasin produknya, udah jelasin bisnisnya. Urusan dia minat nggak minat, belakangan." Ternyata salahnya bukan di bisnis atau produknya, ternyata salahnya di saya kan. Pakaiannya nggak waktu itu masih kayak anak kecil banget, lain-lain. Nah, dari situ saya mulai coba, ya pakaian lebih rapi lah, kayak pakai kaos kayak gini, celana panjang, celana jeans. Terus ya udah, maksudnya biar lebih yakinin orang untuk beli produknya sama, eee, join bisnisnya. Jadi saya perbaikin di penampilan juga. Dari situ sih awal-awalnya. Saat jalankan bisnisnya tadi dengan kendala-kendala yang dihadapi, di titik mana Sean bisa merasa bahwa wah ini harus lebih serius lagi, harus lebih ditekuni lagi, keyakinannya semakin besar itu di mana? Jadi kan awal-awal cuma mentingin, ya udah ada penghasilan 500.000 sampai 1 juta udah uang jajan tambahan lah, udah senang banget, lumayan banget. Buat saya itu udah besar banget. Nah, tapi titiknya benar-benar saya bikin, wah ini udah bisnisnya harus difokusin banget pada saat, waktu itu saya berhasil, jadi saya tembus capai target omset penjualan seberapa, dapat reward jalan-jalan ke Singapura, Malaysia. Waktu itu saya berhasil lolosin, papa saya, orang tua saya pertama kali ke luar negeri jadi ibaratnya. Udah pertama kali ke luar negeri, bisa bawa orang tua sendiri juga. Dari situ titik momen balik saya buat, ini bukan waktunya usia muda main-main lagi, terus, ini saya harus sukses semudah mungkin lah. Saya lihat papa saya, ajak jalan-jalan, happy, bahagia, dari situ saya benar-benar mau seriusin, bisnis ini lebih lagi lah. Itu titik momen saya buat benar-benar seriusnya di situ sih. Untuk anak muda seusia Sean dulu ya, sudah bisa komitmen, serius, mau melakukan prosesnya, menurut saya itu nggak mudah karena biasanya ya, anak-anak muda itu masih having fun, masih seneng uh, hangout, ketemu dengan temennya gitu ya, nonton. Betul, Itu hal yang wajar gitu. Nah, benar. kenapa kok Sean bisa punya pemikiran melakukan bisnis dengan serius? Apakah nggak takut masa mudanya hilang gitu? Awal-awal juga sempat kepikiran sih, Freddy. Jadi, rasanya kok Sabtu, Minggu biasanya bisa nongkrong sama teman, bisa hangout atau ngumpul-ngumpul, nonton, seru-seruan, tapi saya lebih ke, ya jualan, lebih ke prospek bisnis lagi, lebih nawarin peluang bisnis. Dari situ sih kadang ada rasa, aduh, kok kayaknya usia muda kok malah lebih udah bisnis duluan ya. Nah, tapi untungnya kenapa? Soalnya di bisnis ini komunitasnya yang mendukung. Jadi menurut saya kalau kita mau jalanin sebuah usaha, lihat komunitasnya sepositif apa. Jadi kita tiba-tiba ada keraguan sedikit, berkat komunitas itu, nah itu membuat kita jadi, ya udah ingat target kita lagi, semangat kita jadi meningkat lagi sih dari situ. Menarik. Heeh. Nah, Sean, untuk kira-kira nih untuk anak-anak muda, menurut pengalaman Sean, apa tantangan yang terbesar untuk menghalangi mereka bisa sukses di usia muda? Dulu saya pas awal-awal jalanin juga, menurut saya tantangan terbesar juga, pertama mungkin orang tua. Jadi orang tua pasti nggak setuju, mulai, aduh udah deh jangan, pasti ada orang tua ngomongnya, nggak usah usaha lah, kamu fokus di sekolah dulu, nggak usah mikirin uang dulu. Biasanya sih, menurut saya, ya terus orang tua benar-benar ngelarang bisnis banget dulunya, awalnya. Mungkin karena belum percaya banget sih, tantangan pertamanya. Nah, jadi dari situ, tapi ya itu bukan tantangan terberat banget, karena bagi saya kalau kita bisa bahagiakan kedua orang tua secepat mungkin, kenapa enggak kan? Alasan saya kan sebenarnya mungkin tantangan terbesar anak muda bisa dibilang juga ini, belum buat impiannya dulu sih. Jadi belum buat alasan kenapa mereka harus berjuangnya itu. Alasan kuat kenapa mereka harus berjuangnya. Jadi berkat saya buat alasan, saya buat impian,
walaupun ada tantangan-tantangan kayak misal orang tua belum setuju atau apa, tapi saya punya why-nya atau alasan kuatnya kenapa saya harus berjuang secepat mungkin lah, semudah mungkin. Tantangan kedua yang balik lagi yang itu komunitas ya, teman-teman dekat kita atau kita punya teman-teman di medsos yang negatif banget. Jadi suka ngejek kita lah, ya dikata-katain lah. Lu ngapain sih jualan? Ini jualan apa sih? Duh, nggak usah jualan lah, nggak usah bisnis lah. Ntar gagal loh, bikin takut loh. Jadi orang-orang yang seperti itu, teman-teman dekat yang seperti itu, mau nggak mau saya mulai bukan tiba-tiba langsung hilang, enggak. Tapi saya lebih mulai jauhin sih. Oh, paling kalau yang anak muda biasa tantangan terbesar itu sih, Pak Edi. Takut buat mencoba. Waktu itu saya dulu juga ngerasain sih. Jadi pas awal-awal mau lebih serius lagi, mau konsisten, tantangannya itu kebanyakan mikir. Jadi belum ngelakuin, mikirnya udah lebih banyak dulu. Padahal ternyata pas saya coba, berani ngelangkah dulu, berani mencoba dulu, prosesnya itu ya biasa aja ternyata. Saat kita berani melangkah dulu, saat kita berani mencoba dulu, ya semua prosesnya jadi ya seru-seru aja sih. Jadi hilangkan rasa takutnya dulu lah. Justru pas kita masih usia muda, harus terus buat berani mencoba. Kembali ke tadi ya, sekarang Sian kan banyak lakukan bisnisnya dengan cara online ya, apalagi di masa pandemi seperti ini. Tadi Sian juga cerita bahwa awal-awal dulu pakai BlackBerry dan pakai Twitter. Nah, kalau menurut Sian, masa sekarang ini, kalau anak-anak muda pengen mencoba menjalankan bisnis seperti yang Sian jalankan saat ini, lebih mudah mana? Zamannya Sian dulu waktu pilihan-pilihan masih terbatas ya. Menurut Sian, lebih mudah mana? Zamannya Sian waktu baru memulai dulu dengan belum banyak ya. Orang bilang peluangnya masih terbuka lebar. Iya. Atau sekarang dengan banyaknya pilihan media sosial tapi sudah cukup banyak yang sukses. Keputusan yang tepat tuh nggak ada nanti, tapi dimulai dari sekarang sih. Udah telat mencoba lah. Sebenarnya nggak ada. Justru saya bilang, menurut saya saat-saat seperti ini benar-benar peluang bisnis apalagi di bidang online juga lebih gampang dibandingkan yang dulu. Akses media sosial benar-benar terbatas, penggunanya pun juga sedikit yang gunain media sosial. Tapi kalau zaman-zaman sekarang, apalagi media sosial semakin banyak, justru saat-saat yang seperti ini, bisa dibilang bisnis pasti yang ada omsetnya malah makin meningkat, makin bagus lagi. Justru saat kita jalanin bisnis dari sekarang ini betul-betul waktu yang tepat banget. Apalagi bisa dibilang semua lagi pada beralih ke online. Kalau kita nggak mencoba dari sekarang, sayang banget. Karena ini teknologi makin cepat, makin mudah juga. Tinggal kita gimana, kita berani buat terus belajar sama terus ya itu beradaptasi sama kemajuan teknologi sekarang sih. Kalau sekarang benar-benar gampang banget sih. Bisa dibilang omset saya bisa naik berpuluh-puluh kali lipat dibandingkan yang dulu. Ya ini karena media sosial ternyata makin lama makin banyak lah. Sekarang udah ada platform TikTok, Instagram, YouTube. Wah, itu perkembangan zaman makin cepat. Nah, sekarang tinggal keputusan kita mau cepat juga nggak? Atau malah mikir-mikir. Nah, tadi Sian juga cerita ya, kuncinya untuk bisa bertahan dan terus menjalani prosesnya adalah harus punya impian yang kuat ya. Impian. Kalau boleh berbagi impiannya apa sehingga membuat Sian bisa berhasil? Kalau dulu impian saya sih simpel sih. Dulunya kan saya juga bukan dari keluarga yang kaya. Waktu itu hidup saya benar-benar sederhana, bahkan kadang ada ya kesusahan juga lah. Jadi saya waktu itu buat impian, maksudnya ya saya ingin sukses semudah mungkin, secepat mungkin. Ya pertama pastinya buat impian saya terbesar saya tentunya kedua orang tua saya dulu. Maksudnya saya nggak mau ngerasain mungkin hal-hal seperti kekurangan uang, atau saya pas orang tua saya butuh apa, adik saya butuh apa, saya nggak punya uang untuk bantu mereka, untuk beliin sesuatu buat mereka, buat orang-orang yang saya cintai sih. Nah, itu yang ngebuat saya mau ada hinaan, mau ada proses yang sulit, rasa malu sebanyak apapun pun jadi kayak nggak berasa apa-apa sih. Jadi saya terus bergerak aja.
Sekarang kan Sean sudah menikmati hasil dari perjuangannya dulu ya. Jadi bisnisnya sekarang sudah semakin besar, hasilnya juga tentu membanggakan. Nah, bisa sharing nggak Sean, apa sih yang dinikmati dari bisnis ini? Awal-awal tentunya kan pasti penghasilan. Nah, terus dari penghasilan yang saya dapetin dari bisnis ini, waktu itu saya kan nggak punya motor. Jadi mulai tuh pelan-pelan 2013 saya dapat bisa beli motor dari bisnis ini. Umur Bisa berapa dapat waktu itu? motor. Itu Bisa umur dapat motor itu? 14, jalan ke-15 dapat hadiah motor. Jadi tembus Iya. target omset sekian, nah dapat motor. Nah itu benar-benar saya perjuangin banget tuh. Ah, Soalnya kan nggak punya motor, nggak bisa naik motor, ya udah saya perjuangin banget. Apalagi saya kan jalan bisnis di Jakarta tuh, jadi butuh kendaraan lah. Soalnya biasa saya nganterin produk atau jelasin peluang usaha, ketemu orang itu biasa kebanyakan naik busway, naik angkot. Terus ya belum ada ojek online lah dulu tahun 2013. Jadi serba jalan kaki. Waktu itu menurut saya kelamaan ya di Jakarta, bisa 2 jam nungguin busway, bisa sampai 3 jam, 4 jam, bener-bener makan waktu banget. Jadi impian kecil saya waktu itu ya udah pingin tembusin target buat dapetin motor sendiri. Dari dapat motor itu, jadi 2016 bisnisnya ada hadiah reward mobil, harus tembus omset sekian. Jadi udah punya motor, naik lagi impian saya ke berani coba punya mobil lah. Dulu saya juga udah sempat buat impian, saya ingin punya mobil sebelum usia 20 tahun. Makanya pas ada reward kayak gitu, target segitu, saya benar-benar kejar banget. Itu hadiahnya, rewardnya sekitar 150 juta. Terus dari tabungan saya dari jualan, dari bisnis ini, tabungan saya selama berapa tahun, saya buat tambahin mobil HR-V pas tahun 2016. Itu sebelum naik ke usia 17 tahun. Jadi udah dapat mobilnya duluan sebelum dapat SIM mobilnya. Belum bisa naik mobil, tiba udah ada mobil duluan. Nah dari situ juga orang tua jadi makin percaya juga. Tiba-tiba ada mobil datang ke rumah. Terus saya ke dealer, masih belum dapat SIM, ke dealer pun orang-orangnya juga sampai shock gitu kayaknya. Nggak percaya kalau saya benar-benar lihat mobil, terus langsung ambil mobilnya langsung cash waktu itu. Motor usia 14 tahun, mobil 16 jalan ke 17 kayaknya. 16 jalan ke 17. Jadi belum punya KTP ya? Iya, belum. Belum punya KTP sudah bisa punya mobil sendiri HR-V ya? Udah dapat hadiah-hadiahnya, proses-prosesnya apa ya, nggak mau berhenti di situ juga sih. Di saat itu juga tetap berjuang lagi. Akhirnya setahun kemudian dari tabungan saya dari bisnis ini udah kekumpul lumayan penghasilannya. Tahun depannya tinggal invest ke properti waktu itu, pikiran saya. Jadinya tahun depannya saya langsung ambil properti di Sumarekon Bekasi waktu itu, apartemen senilai 700 juta. Karena saya waktu itu masih usia 17, belum ke 21, saya belum punya kartu kredit atau nggak boleh KPR lah ibaratnya. Jadi mau nggak mau saya ambilnya yang bertahap. Jadi cicilan bertahap cuma boleh 12 kali. Jadi cicilannya sebulan hampir 50 juta. Dan puji Tuhan setahun berkat bisnis ini bisa lunas semuanya. Langsung hak milik, sekarang udah disewain lah, lumayan. 2-3 pasif income lah, lumayan 40 juta setahun dari propertinya. Sama yang terakhir, 2 tahun kemudian dapat reward yang tembus target omset lagi sama tim, dapat reward yang 260 juta waktu itu sama Koko. Banyak sekali reward yang sudah diterima ya, Sean ya? Bener. Belum sama jalan-jalan kan, bisa sampai 12 negara. 12 negara. Dari nggak pernah kepikiran keluar negeri, dapat gratis lagi ya. Jadi bisa sampai reward sampai ke 12 negara. Pengalaman ke luar negeri, Sean, negara mana yang Sean sangat terkesan dan senang sekali ada di negara itu? Mungkin ada pengalaman yang boleh dibagikan di negara itu? Banyak sih, unik-unik sih. Kalau terkesan kan pertama kali pasti paling keinget banget tuh, Freddy. Negara pertama Singapura, Malaysia ya waktu itu. Karena pertama kali ke luar negeri juga, pertama kali lihat dunia luar lah, selain Indonesia sama papa sendiri, terus dapat ke Thailand, habis itu China, terus yang mungkin paling berkesan
negara paling heboh sih Eropa sih, ini Spanyol waktu itu. Oh, cuma yang paling berkesan India sebenarnya. India, kenapa India. itu? Soalnya waktu itu bisa ajak kedua orang tua saya, sama papa mama, sama tim juga. Dan waktu itu pas di India itu dapat reward-nya di situ. Papa mama lihat. Dapat reward-nya apa itu di India waktu itu? Yang 260 juta itu. Jadi, Oh, oke. penghargaan, ada penghargaan internasionalnya. Nah, dari situ berkesan banget. Untuk anak muda seusia Sean dengan pencapaian yang sebegitu banyak, itu kan sebenarnya luar biasa sekali gitu. Dan saya dengar bahkan kakaknya Sean, Richard, juga terima hal yang sama dengan yang Iya, Sean sama. dapat ya. Jadi kakak adik Benar. bukti sukses dan Berdua sudah jadi mencapai banyak hal ya. Nah, benar. pertanyaan saya gini, kalau saya boleh minta pesan dari Sean, ini untuk anak-anak muda yang mungkin nonton video kali ini, apa yang Sean pengen sampaikan buat mereka? Buat anak-anak muda yang paling penting, jangan gengsi dulu. Karena gengsi nggak akan membuat kita sukses. Tapi sukses akan membuat kita semakin bergengsi. Sebenarnya cara untuk mau sukses, yang penting jangan malu sama yang penting harus mau berjuang, berani. Dan berani ya, jadi jangan takut, berani melangkah dulu, berani mencoba dulu. Dan yang paling penting di saat-saat seperti sekarang juga, jangan takut untuk belajar banyak hal ya. Jangan takut untuk bertanya juga, lebih banyak belajar. Habis itu berani untuk berjuang tentunya, berani untuk mencoba. Jangan takut sama yang namanya sebuah proses. Nikmatin semua proses yang ada. Menurut Sean, yang membuat Sean bisa berhasil seperti hari ini, itu apa? Tentunya pasti pertamanya banyak berdoa, lebih ke berani sih. Jadi nggak mau kebanyakan mikir, jalanin dulu aja. Sama yang ketiga saya paling suka, apa ya, nikmatin proses-prosesnya itu. Mungkin ditolak, mungkin diejek orang, nah itu sebenarnya nikmatin aja. Jadi pas dapat mobil atau reward apapun itu benar-benar berasanya eksklusif banget lah, dapetin hadiah sukses tuh cuma hadiahnya lah. Prosesnya itu yang benar-benar yang harus kita cintai. Sama tentunya harus berani terus belajar, jangan terus di zona nyaman lah. Kita harus belajar terus, apalagi zaman makin cepat, kita harus beradaptasi makin cepat lagi. Kalau ada anak muda yang pengen mengikuti jejak Sean, Richard, dan rekan-rekan yang lain yang sukses di usia muda, apa sih tips-tipsnya buat mereka? Yang paling penting itu sih pasti Pak Edi, cari komunitas yang positif dulu, yang komunitas bisnis pastinya yang positif, benar-benar mendukung, dan yaitu mau terus untuk belajar di komunitas. Sama cari seorang mentor yang benar-benar mau ngebantu kita. Menurut saya, tinggal teman-teman semua yang masih muda cari aja. Pokoknya komunitas bisnisnya yang positif dan mentor yang siap untuk dukung teman-teman. Oke, terima kasih Sean. Thank you, Pak Edi. Waktunya semoga selalu dalam kondisi sehat dan bisnisnya bisa semakin maju, lancar, dan semakin besar. Ya, terima kasih.